akan bertanya atau beri komentar, jangan langsung ke belakang, dari depan dong, nanti repot kita. Oke, ini salah satu bentuk pasar. Nah, monopoli itu ada dalam dunia nyata. Contohnya itu PLN, listrik. Listrik itu dikuasai negara. Nah, listrik itu dikuasai negara gitu ya. Jadi sebenarnya penguasaan negara atas listrik itu adalah dasarnya yang ini. Saya akan tahu. Nah, ini. Nah, di sini ada biaya rata-rata ya, kalau produksi itu, kurva produksi biaya rata-rata itu menurun tajam sampai skala besar tertentu. Sampai skala besar. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita produksi 500 megawatt misalnya, atau 500 rumah tangga, untuk asumsikan satu rumah tangga sama ukurannya, listriknya gitu, itu biaya produksi rata-ratanya 80. Tapi kalau kita produksi untuk 1000, maka biaya produksinya drop jadi 50 dia. Nah, maksudnya adalah ini diproduksi oleh satu perusahaan, bukan oleh dua perusahaan. Gitu. Kenapa begitu? Nah, ini terjadi karena ada yang dinamakan biaya tetap yang sangat besar. Jadi kalau di PLN itu, biaya tetapnya yang sangat besar itu di pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan melayani 500 rumah tangga dengan 1000 rumah tangga, biaya tetapnya itu hampir tidak berbeda. Jadi kalau kita produksi untuk 500 rumah tangga aja, tidak berbeda biaya produksinya, karena apa tadi itu biaya tetapnya yang sama, biaya tetapnya dan besar gitu ya. Nah itu contoh, jadi itu yang dinamakan monopoli alamiah. Monopoli alamiah maksudnya secara alamiah lebih baik satu perusahaan ada di pasar, tidak boleh lebih dari satu. Sebaiknya tidak lebih dari satu. Kenapa? Karena biaya produksi rata-ratanya menurun tajam dengan skala makin besar. Dengan demikian masyarakat bisa diuntungkan apabila penyedia listriknya dalam hal ini adalah satu saja, yaitu sekarang kita mempunyai PLN, kan? Nah, PLN gitu. Oke, gimana? Ada komentarmu? Jadi dikatakan di sini kan ada 1, 2 ini sebabnya, ini yang nomor 3 ini sebabnya kenapa ada PLN. Monopoli alamiah, suatu perusahaan tunggal dapat menghasilkan seluruh. Bukan hanya dapat menghasilkan, tetapi dengan biaya rata-rata yang semakin rendah. Ini terjadi karena biaya tetap totalnya sangat besar. Biaya tetap totalnya sangat besar. Oke. Nah, kalau kamu bertanya kenapa listrik sering dikomplain terlalu mahal gitu, itu terlalu mahal karena korupsi. Bukan karena ininya. Ini kurva ini bergeser ke atas sana, bergeser ke atas sana, yang tadinya hanya 80 untuk ini, tapi bisa dia 100 di sini kan kalau geser ini. Nah, itu akibat inefisiensi maka dia mahal. Akibat inefisiensi gitu ya. Oke. Nah, coba perhatikan, satu perusahaan monopoli berbeda dengan satu perusahaan di pasar persaingan sempurna. Jadi kalau ada satu perusahaan diberi dia kesempatan satu menjadi monopolis, maka kurva permintaan yang dihadapi dia ini, kalau dia monopolis, seperti monopolis gitu ya. Tapi kalau dia adalah atau hanyalah salah satu perusahaan kecil di dalam pasar perusahaan di pasar persaingan sempurna seperti kemarin itu, maka permintaan horizontal ini. Horizontal ini menggambarkan bahwa tidak ada perubahan harga barang berapapun yang akan diminta oleh konsumen. Berapapun, tidak ada. Nah,
itu di perusahaan pasar persaingan sempurna yang gini, dari salah satu perusahaan. Tapi kalau di pasar monopoli begini, ya kira-kira ya. Coba. Nah, coba buat dulu, coba pecahkan ini. Saya buat persamaan ini ya. Coba persamaan ini ya. Ini coba. Buat dulu ya. Persamaannya. P sama dengan H tambah Q. P harga, Q jumlah toh. Nah, coba hitung. Nah, dalam kurva permintaan ini coba perhatikan. Coba perhatikan ini ya. Kurva permintaan ini kalau harga naik, permintaan turun toh. Dan sebaliknya. Jadi ini adalah nanti bisa ditunjukkan persamaan pangkat 2. Nah, kalau di sini, kalau jumlah yang ditawarkan makin banyak, harganya tidak berubah. Kalau di sini berubah. Misalkan gini, produksinya sebesar segini tadinya. Harganya segini toh. Harganya segini. Tapi kalau produksinya berkurang lagi, apa yang terjadi? Harganya naik. Harganya naik. Nah, itu contoh di mana kurva permintaan yang dihadapi perusahaan kompetitif beda dengan kurva permintaan yang dihadapi pasar monopolisi. Nah, karena penjual itu adalah sendirian di pasar, maka semua permintaan yang ada di pasar itu adalah menyangkut permintaan barang dia. Dengan kata lain, dia menghadapi kurva permintaan pasar. Ini kurvanya yang miring ini. Oke. Nah, bagaimana memaksimumkannya? Coba lihat ini, memaksimumkan. Saya buat dulu persamaannya. P sama dengan Q ke R R sama dengan P kali Q. P kali Q. Ini. Jadi kalau kamu substitusikan ini, PR itu sama dengan PR, sorry, salah. Sama dengan P itu A kali PQ nah, ini persamaannya kan. Jadi kemudian di pangkat 2 ini. Nah, keuntungan itu kan untung gitu ya. Sama dengan TR kurang TC. Kurang TC. Dan coba samakan ini dengan, maka kalau disamakan ini nanti akan kita bisa buat MR sama dengan. Mohon maaf Bapak. Kenapa? Sepertinya tulisannya masih belum terlihat ya Pak. Tulisannya Bapak tuliskan. Kenapa? Nggak kelihatan? Ya. Udah kelihatan? Belum terlihat Pak. Belum kelihatan? Loh kok bisa ya? Bentar dulu. Saya stop dulu, jadi mungkin nanti saya upload lagi. Screen share, kamu mestinya gitu ya.
Sorry, salah lagi ini. Salah lagi nih. Oh, ini. Bisa dilihat. Halo, udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, suaranya Ya, udah. Pak. Sudah ya. Nah, itu jadi bisa kamu lihat kalau kita buat persamaannya itu nanti MR sama dengan itu nanti kamu bisa temukan sama dengan MC gitu ya. Kira-kira nanti bentuk akhirnya gitu. Nah, gini-gini kan. Untuk sama dengan kurang kecil, maka kalau kamu sederhanakan persamaannya, lalu kamu turunkan K DQ-nya, maka kamu bisa menemukan MR sama dengan MC. MR sama dengan MC itu. Tetapi dia lebih kecil dari harga P. Lebih kecil dari P. Nah, itu. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Ini perhatikan ini. Kalau kamu lihat ini, MR sama dengan MC itu. Yang kelihatan dengan MR sama dengan MC, yaitu MR di sini dia. Di sini. MR sama dengan MC gitu kan. Bisa jadi. Namun ini tidak sama dengan P, tidak sama. Karena P lebih tinggi dari MR sama dengan MC. Yaitu lihat gambar ini. MR sama dengan MC itu kan di sini ya. Tarik ini ke sini, tarik ke sini. Sedangkan P-nya itu di sini tuh, PM. Nah, itu bedanya. Itu bedanya monopoli gitu kan. Oke. Nah, apakah monopoli itu untung? Coba lihat. Kalau dia produksi. Jadi kalau dia mau memproduksi harus berdasarkan MC sama dengan MR toh. Di mana itu di sini? Ini diproduksi. Maka kalau diletakkan ke bawah ke sini kita bisa menemukan berapa Q-nya yang dijual belikan gitu kan. Nah, jadi kalau kamu petakan ke atas, apa yang terjadi di sini kalau kamu petakan ke atas? Anda bisa menghitung biaya produksinya. Bisa menghitung total revenue. Sehingga kalau kita masukkan itu, maka di sini ini yang diarsir ini adalah keuntungan total. Keuntungan total. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan. Oke, barangkali ada komentar. Nah, yang kedua ini menunjukkan bahwa si monopolis itu belum tentu untung. Bisa saja. Bisa saja. Karena terjadi fenomena seperti di atas. Ada komentar pertanyaan? Halo? Coba direnungkan. Saya pasang dulu mataku sebentar. Karena saya setiap jam harus meneteskan obat ini. Oke, coba sambil diapakan. Kenapa itu rugi? Kenapa itu rugi? Kenapa itu rugi? Jadi perhatikan dikatakan rugi di sini karena ATC-nya lebih tinggi dari harganya tuh. Biaya harganya lebih tinggi dari harganya. Nah, kalau yang di sini tadi, bisa di mana ini? Ini. Kalau ini P-nya lebih tinggi dari ATC-nya kan? Untung dia, tapi yang kedua barusan itu yang ini rugi dia. Sudah monopoli pun masih rugi dia. Monopoli dulu. Dulu sebelum pesawat penerbangan itu banyak kemana-mana, sebagian penerbangan di daerah terpencil disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi karena pengalaman.
mengalami subsidi, dibantu dia supaya bisa bertahan dia. Oke, gimana? Gimana, halo? Perhatikan hal ini, perusahaan monopoli tidak memiliki penawaran. Coba lihat ini. Kenapa? Karena dia hanya tawarkan satu harga. Satu harga, yaitu P sama dengan PM, apa namanya itu, MR sama dengan MC. Pada saat ini terjadi, maka terbentuklah harga ini, PM ini, dengan jumlah yang diperjualbelikan Q. Q gitu. Jadi dari persamaan tadi itu yang dibuat ini persamaan ini MC sama dengan MR. MC sama dengan MR. R gitu kan. Rugi dia di sini, kemudian oke. Nah, perusahaan monopoli memang itu penentu harga dia. Dia yang menentukan berapa harganya. Nah, kalau perusahaan pasar monopolis, persaingan sempurna tadi, dia menerima harga yang telah ditentukan oleh pasar. Itu beda. Nah, kalau Anda lihat di sini, semua titik potongnya ini hanya satu ya. Hanya satu. Nah, itu menunjukkan bahwa jumlah yang dijual itu sudah pas dengan harga yang dituntut. Gitu. Oke. Oke. Barangkali ada komentar. Dari tadi saya tanya, nggak ada komentar. Silakan. Silakan. Kita melihat misalnya kalau ada obat bermerek itu kan hanya boleh diproduksi dan diperjualbelikan oleh pemegang merek. Nah, tetapi kan merek itu ada batas waktunya. Kalau sudah lewat waktunya, obat yang sama bisa diproduksi siapa saja. Siapa saja gitu. Nah, jadi waktu barangnya itu masih diberikan hak monopoli, maka barang itu tidak akan pergi kepada konsumen. Itu kira-kira intinya. Jadi kalau generik dia, coba lihat ini, kalau monopoli itu generik, bagaimana kita membandingkannya? Kalau dia pasar monopoli, kita lihat P sama dengan, kalau pasar monopoli dia bukan ke sini harganya, bukan, tapi ke atas. Tapi kalau pasar persaingan sempurna dia PC sama dengan MC. Sehingga harga pasar obat di pasar monopoli yang punya yang punya paten gitu harus lebih mahal dari harga di pasar persaingan sempurna. Lebih mahal. Gimana? Sudah punya ide? Sudah punya ide? Nah, bagaimana kita menghitung biaya kesejahteraan monopoli?
Nah, coba lihat ini tadi itu ini ya. Ini. Kalau pasar persaingan sempurna dia, maka harganya di sini. Tapi kalau pasar monopoli dia lari ke atas. Nah, itu kondisinya. Oke, ini. Baik. Jadi kalau kita bandingkan monopoli dengan pasar persaingan sempurna di sini, ini tadi itu, di sini apa yang terjadi? Jadi diskriminasi harga ya. Ini. Kalau dia pakai harga tunggal, kalau pasar persaingan sempurna dengan asumsi dia marginal horizontal, maka di sini dia. Kalau pasar generik dia berarti dia berubah menjadi pasar yang bisa dimasuki oleh siapa saja tanpa ada hambatan. Oke. Diskriminasi harga. Sebentar ya, sebentar. Halo, sorry. Kalau kau perhatikan ini toh, ini yang tadi mana yang tadi? Ini dulu ini ya. Nah, jadi kalau kau perhatikan yang ini, sebenarnya, nggak bisa ini, Pak. Nggak bisa ini gambar ini. Nah, ini. Jadi kalau Anda perhatikan ini, kalau dia pasar persaingan sempurna, maka harganya di mana? Di sini toh. P sama dengan MC. P sama dengan MC gitu ya. Di sini dia. Ini MC ini diasumsikan garis datar. Garis datar dia memotong kurva permintaan. Nah, di sinilah harganya. P sama dengan MC. Ini pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna dia, maka konsumen mempunyai apa?
surplus konsumen sebesar ini. Ini perhatikan kursor ini. Kenapa dikatakan surplus konsumen? Kenapa dikatakan surplus konsumen? Nah, coba perhatikan. Nah, ini kalau ditarik ke sini semua, artinya apa itu? Semua daerah di bawah garis ini, garis permintaan ini, kurva permintaan ini, semua daerah di bawahnya dan di garis ini, itu bisa dibeli oleh si konsumen, pembeli, di mana? Bisa beli dia. Nah, jadi misalnya, kalau misalnya dia beli satu di sini, kita tarik ke atas, mestinya harganya berapa? Dia mau bayar segini. Nah, dia mau bayar segini. Karena kalau satu ini ditarik ke atas, dia ketemu permintaan itu segini. Nah, padahal dia bayar berapa? PC itu, karena persaingan sempurna ke PC. Jadi artinya, dia tidak habiskan semua yang mau dibayarin. Tidak dihabiskan semua oleh dia. Karena si penjual hanya meminta harga sebesar PC gitu ya. Nah, kelebihannya itu yang dibayar dengan yang mau dibayar, inilah yang dinamakan surplus. Surplusnya siapa? Konsumen. Surplusnya siapa? Konsumen. Jadi kalau konsumen mau membeli sebesar ini, QC ini, coba ke sini. Pasar persaingan sempurna, QC. Sebesar ini kan, nah di sini dia. Maka sesungguhnya dia membayar berapa? PC kali Q toh. Padahal untuk mendapatkan ini semua, QC ini, dia mau bayar segi trapesium ini. Sini. Dia mau bayar itu. Artinya apa? Dia kelebihan sebesar ini, segitiga ini. Dia kelebihan. Itu yang dinamakan surplus konsumen. Nah, itu ketika pasarnya bersaing sempurna. Nah, sekarang kalau dia jadi monopolis, marginal cost-nya kan tidak berubah. Maka di sini perpotongannya kan, maka harganya naik ke atas. Di sini PM. Nah, coba perhatikan. Nah, apa yang terjadi? Sebagian dari surplus konsumen ini, tadi yang ini, surplus konsumen yang ini tadi itu, diambil oleh produsen, yaitu sebesar ini, si gampang ini. Nah, sebagian lagi tetap jadi consumer surplus di sini. Tetap. Tetapi yang ini, tadinya kan miliknya si konsumen ini, hilang. Ini yang dinamakan dead weight loss. Hilang ini, nggak jelas pemiliknya siapa. Nggak jelas. Nggak jelas. Inilah yang dinamakan ongkos sosial dari pasar monopoli. Karena apa? Ada consumer surplus yang hilang. Yang hilang. Nah, waktu dia menjadi monopoli, setelah dia menjadi monopoli, hanya segini yang diambil produsen. Surplus konsumen itu. Nah, padahal tadi surplus konsumennya segitiga ini. Ya. Nah, yang tinggal pada konsumen yang ini di atas ini tinggal pada konsumen. Sedangkan yang ini nggak jelas siapa pemiliknya yang hilang. Yang hilang ini yang dinamakan dead weight loss yang hilang ini. Inilah yang dimaksud dengan ongkos sosial dari pasar persaingan sempurna. Ini ongkosnya. Makin besar ini segitiga ini makin tidak bagus. Makin tidak bagus. Oke. Kita lanjut ya. Ini tadi ya. Ini tadi. Ya ini yang diambil ini. Ini yang hilang itu. Yang saya jelaskan tadi ini yang hilang. Nah, oke. Nah, kita sekarang masuk ke diskriminasi harga. Diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga. Jadi perusahaan, jadi perhatikan idenya diskriminasi harga itu. Coba lihat ini. Monopoli menjual barangnya harga berapa? PM toh? Halo? PM kan?
PM itu yang dijual oleh monopoli. PM. Artinya dia menjual QM ini dengan harga masing-masing PM. Nah, sehingga surplus konsumen masih ada dimiliki oleh konsumen. Padahal kalau coba lihat ini, perusahaan monopolis bisa mengambil ini surplus ini, semuanya bisa. Bisa mengambil surplus ini. Bisa semua yang diambil dia. Caranya adalah harganya dibuat berbeda dari satu unit ke unit yang lain. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini bisa dibuat unit yang pertama di sini segini tinggi toh, unit kedua dibuat setinggi lebih rendah lagi dan seterusnya. Ini habis ini nanti. Habis ini diambil dia. Diambil dia itulah kalau dia pakai strategi harga, diskriminasi harga. Kalau dia pakai gitu, dia itu akan membuat habis itu apanya itu, surplusnya itu habis gitu. Nah itu dilakukan oleh perusahaan sering. Jadi setiap pembeli berbeda harganya. Setiap pembeli bisa. Nah, bisa dilakukan produsen gitu. Pembeli pertama harganya paling mahal. Tapi kedua karena sudah makin dia berikan lebih murah sedikit lagi gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi atau misalnya gini di toko kalau Anda lihat itu beli satu dapat dua gitu. Itu sebenarnya termasuk bagian dari teori diskriminasi harga gitu. Artinya apa? Yang kedua dibuat lebih murah dari yang pertama oleh dia. Nah, dibuat gitu. Nah, itu contoh diskriminasi harga gitu. Nah, tujuan daripada si monopolis itu untuk mengambil semua surplus ini. Surplus ini. Dia tidak mau kembalikan si konsumen. Maka caranya diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu mengambil semua yang ada atau uang yang mau dibelanjakan oleh konsumen. Itu diskriminasi harga. Nah, saya kira ini sudah jelaskan. Barangkali ada komentar, pertanyaan. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Kalian ini nggak semangat, sudah mau ujian padahal ya. Kan sudah mau ujian, kalau nggak salah 2 minggu lagi ya. Betulkah? 2 minggu lagi? Halo, dengarkah suara saya? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Nah, kamu harus ngerti. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Nah, ada juga bentuk perusahaan lain selain monopoli. Ada yang dinamakan dengan pasar oligopoli, yaitu beberapa penjual bersaing di pasar. Nah, dikatakan di sini bisa 2 sampai 10 perusahaan itu menawarkan produk identik, sebenarnya tidak 100% identik, tapi mirip. Bisa gitu ya. Nah, kalau hanya 2 perusahaannya yang bersaing, itu yang dinamakan duopoli. Duopoli, jadi hanya ada 2 perusahaan. Nah, hanya 2 perusahaan beroperasi di pasar. Nah, mereka berdua aja yang bermain di pasar. Tapi ada juga yang dinamakan monopolistik. Sebenarnya ini namanya bukan monopolistik. Yang namanya pasar monopolistically competitive market. Pasar monopolistik competitive market. Kalau kau baca di buku teksnya, itu begitu disebutnya. Pasar monopolistik kompetitif. Atau kompetitif monopolistik.
gitu kan, kompetitif monopolistik bisa juga. Nah, itu perusahaan itu menghadapi dua hal. Satu pihak dia bisa monopoli dalam jangka pendek, dalam jangka panjang dia bersaing. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini pasar misalnya yang bisa Anda amati ya. Pasar misalnya ayam goreng, fried chicken. Ada di McDonald, ada di KFC, ada di California CFC, ada di apa itu? Burger King, ada kan misalnya. Ini bersaing mereka. Nah, sesama mereka berusaha bersaing. Misalnya melalui promosi dan diskon yang dia. Nah, di situ ada persaingan antara mereka. Tetapi di sisi lain ada monopoli. Kalau Anda itu peminat Kentucky, artinya Anda setia pada Kentucky. Anda setia pada Kentucky, meskipun suatu saat bisa digoda kalau Anda mau, kalau Anda rela. Jadi perusahaan yang 4 tadi, dia punya kekuatan monopoli dan juga kompetisi. Nah, monopoli itu terjadi dalam jangka pendek, di mana pelanggan setianya itu bisa dia dikte harganya. Bisa dia dikte harganya. Nah, tapi dalam jangka panjang, tetangganya nanti akan bersaing dengan dia. Misalnya lewat promosi dan apa. Nah, di situ. Kalau di situ dia masuk pasar persaingan, masuk pasar persaingan, bukan kompetisi. Nah, itu. Gitu. Jadi ada dua komponennya, monopoli dan persaingan. Biasanya perusahaan berusaha mempertahankan monopolinya kepada konsumennya dengan membuat mereka loyal gitu. Jadi kalau setia kepada konsumennya, kepada perusahaan, berapapun diminta, mau dia harganya kan, mau dia bayar, harganya naikkan. Gitu. Tapi di sisi lain persaingan, kenapa? Karena masing-masing perusahaan yang 4 tadi itu berusaha menarik konsumen dari perusahaan saingannya. Jadi misalnya Kentucky berusaha mempromosikan harga segala macam murah sehingga dia ingin mengambil dari konsumennya Burger King, konsumen McDonald dan seterusnya itu datang ke dia. Nanti dilawan oleh Burger King juga dan dan McDonald itu dia buat iklan yang serupa gitu. Dia buat gitu. Nah, jadi konsumen itu diberi kesempatan memilih, tetapi waktunya singkat. Itu kira-kira maksudnya monopolis sekali kompetitif. Oke, sudah hampir habis rupanya. Gimana menurut Anda? Nah, kita masih ada waktu kalau nggak salah. Masih ada 10 menit lagi, 15 menit lagi. Silahkan. Nah, jadi kita bisa memperbandingkan karakter dari 3 pasar ini, 4 ya. Persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Nah, bisa dipersaingkan gitu kan. Nah, satu banyak homogen mirip, ada hambatan. Nah, itu bisa. Ini rumus keuntungan maksimum ini. Oke. Ada pertanyaan? Jadi perhatikan, kalau persaingan sempurna banyak penjualnya relatif kecil, pembelinya juga sama. Tapi kalau monopolistik banyak pembelinya, banyak tapi juga sama dengan yang relatif kecil. Cuman produknya itu mirip-mirip.
tidak persis sama. Jadi Kentucky dengan apa itu kan produknya sama itu. Bukan sama, mirip kan? Mirip kan? Atau lebih tepat lagi seperti Pepsi Cola dengan Coca-Cola. Pepsi Cola dengan Coca-Cola itu sangat mirip itu. Isinya. Luarnya itu hanya dipoles supaya agak berbeda di hadapan konsumen. Berbeda. Nah, itu poli ya. Nah, ini karakternya. Kalau kamu lihat di sini kan, nah, ini karakternya itu. Oke. Coba ada yang bertanya, kalau komentar silakan. Mungkin saya izin bertanya, Pak. Mangga. Maksudnya saya belum paham untuk variabel informasi itu, maksudnya informasi seperti apa, Pak? Kalau di perusahaan sempurna itu informasinya sempurna, sedangkan di monopoli tidak sempurna itu apa informasi seperti apa, Pak? Oh, jadi gini, kalau pasar persaingan itu memang asumsinya informasi sempurna. Jadi misalnya harga, kualitas, misalnya kualitas, mau mempunyai informasi yang sama. Nah, kalau tidak sempurna contohnya apa? Nanti bisa kamu pahami. Kalau kamu membeli buah di pinggir jalan, ada 2 keranjang, katakanlah jeruk. Yang punya bilang, ini jeruk pertama ini kualitas 1, harganya 30.000. Jeruk kedua ini harganya 25.000, kualitas 2 gitu. Nah, itu kan. Nah, apa yang terjadi? Misalnya tawar-menawar. Nah, tawar-menawar itu sudah menunjukkan bahwa informasi yang Anda miliki berbeda dengan si penjual. Dia bilang 30.000, Anda tidak yakin 30.000. Nah, itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Berarti pengetahuan Anda dengan dia berbeda. Nanti perbedaan pengetahuan itu bisa disalahgunakan oleh si penjual. Nah, oke, lanjut. Oke, akhirnya Anda sepakat dengan penjual, oke lah 25.000 yang kualitas 1, 20.000 yang kualitas 2. Oke. Nah, setelah sepakat, Anda katakan, saya mau beli yang kualitas 1, harganya 25.000. Mau enggak kalau si penjual mau mengambil sendiri buahnya untuk ditimbang untuk Anda? Mau enggak? Jawab dulu pertanyaan saya supaya saya terangkan lagi. Iya. Mau enggak? Enggak mau kan? Enggak mau, Pak. Iya. Kurang yakin. Karena ya itulah, karena si penjual, Anda punya prasangka dia punya motif mencampur kualitas 2 dengan kualitas 1. Ya kan dicampur gitu, karena ada untungnya bagi dia. Nah, sementara Anda sulit membedakan gitu kan? Kalau dia tahu. Nah, iya, itu tidak sempurna. Nah, kalau informasinya sempurna, dia tidak bisa melakukan itu. Karena setiap dia mau menipu Anda tahu bahwa dia mau menipu, gitulah kira-kira idenya. Itu yang dimaksud dengan sempurna. Jadi tidak ada perbedaan kualitas informasi antara pembeli dan penjual. Ketika itu dipenuhi, tidak ada perbedaan yaitu sempurna tadi, maka tidak mungkin terjadi penipuan. Nah, itu kira-kira Pak, Mas. Idenya gitu. Tidak mungkin. Nah, itu kira-kira. Baik, Pak. Nah, baik. Oke. Ada lagi? Ayo. Ada 10 menit lagi. Ayo. Nah, jadi monopoli ini misalnya kan, kalau monopoli itu kan sebenarnya merugikan masyarakat akhirnya kan. Kan itu tuh. Kan merugikan masyarakat di akhirnya. Seperti PLN kan merugikan. Kenapa? Karena inefisiensi. Jadi kalau kita lihat tadi itu di sini kan. Mana ini? Sebentar. Nah ini. Nah coba lihat ini. Sorry. Lari lagi ini. Nah coba lihat ini. Kalau aslinya kan segini harganya. Biaya produksinya ya. Biaya produksinya gitu. Semakin murah biaya produksi, tentunya semakin murah harganya dijual gitu kan. Nah ini awalnya. Tapi kan ini bisa bergeser ke atas. Jadi di sini dia
Iya kan? Kan bisa. Nah, yang terjadi di PLN itu begitu. Yang terjadi inefisiensi gitu. Jadi ATC-nya itu naik ke atas, memburuk gitulah istilahnya itu kan, memburuk dia, makin mahal dia malah. Yang tadinya diharapkan ya segini aja, tetapi kenyataannya geser ke atas. Gitu. Jadi itulah bahayanya monopoli, karena si monopoli itu bisa membebankan semua ongkos kepada konsumen toh, karena tidak ada pilihan. Nah, contoh konkretnya di tol Jagorawi itu, perhatikan, mungkin Anda sudah perhatikan itu, terutama orang Bogor Jakarta lah, Jabodetabek gitu kan. Nah, kan sering-sering itu digeser pintunya tuh, pintu bayarnya kan sering-sering digeser. Padahal ketika membuat pintu itu kan mestinya kan 5-10 tahun umurnya kan. Nah, ini sebelum setahun aja udah digeser, artinya biaya tambahan toh. Biaya tambahan terjadi karena belum digunakan cukup lama, sudah harus diganti lagi. Siapa yang bayar? Ya konsumen. Makanya harga tariknya itu naik terus itu. Naik terus kan. Nah itu contohnya gitu. Itu inefisiensi yang terjadi di pasar monopoli. Makanya kalau dibuat lebih dari satu bersaing dia, karena masing-masing berusaha merebut konsumen. Nah, karena semakin banyak konsumen, semakin besar volume dijual, seteris paribus ya, maka dia semakin untung. Jadi mereka dimojok itulah oleh persaingan. Tapi jangan bersekongkol. Kalau bersekongkol, ya repot juga gitu. Nah, bersekongkol ya. Nah itu contoh inefisiensi gitu ya. Nah jadi sekali lagi pasar persaingan sempurna itu dalam dunia nyata sebenarnya nggak ada itu. Itu hanya model untuk menerangkan perilaku manusia di pasar. Itulah dasarnya model gitu. Jadi kalau ekonomi itu ya dia membuat model untuk memahami. Kalau kita mau mempelajari gelombang laut, air laut misalnya, bukan lautnya aja langsung yang kita ukur tuh, kita tiru, kita buat gelombang dalam suatu tempat kolam tertentu, kita ditiru dia, supaya bisa dimengerti bagaimana gelombang itu terjadi, kalau dia getarannya begini berapa kekuatannya dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah, itu yang dimaksud model. Jadi sengaja dibuat dia untuk bisa memahami perilaku konsumen dan produsen. Dalam dunia nyata nggak ada. Dapat dikatakan tidak ada. Itu hanya contoh untuk ditiru. Model yang digunakan untuk memahami perilaku manusia di pasar. Itu. Jadi itu pasar persaingan sempurna. Oke, baik. Nah kalau oligopoli ini dalam dunia nyata mungkin itu. Contohnya itu apa? Tadi itu Kentucky ya, apa itu? Fried chicken, produknya fried chicken gitu kan. Nah, ada itu pulsa, dagang pulsa itu kan. Ada XL, ada ini, ada itu kan. Produknya sama itu. Mirip-mirip itu, mungkin ada perbedaan sedikit lah. Misalnya satu apa itu berapa harganya, ada berbeda sedikit gitu. Itu mirip itu. Mirip itu, mereka memperlihatkan satu produk yaitu pulsa. Pulsa gitu. Nah itu kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Oke, gimana? Ada lagi enggak? Nah gini aja nanti, kamu catat ya, kan kita masih ketemu Jumat toh? Halo? Halo? Iya Pak. Masih ketemu Jumat, nanti kalau ada yang kurang jelas, tanyakan hari Jumat ya. Oke? Halo? Bagaimana? Baik, Pak. Nah, saya kira gitu aja. Kalau memang Anda belum menyimak gitu, baca dulu, nanti hari Jumat bisa kau tanya lagi pada saya nanti ya. Hari Jumat atau hari Rabu? Hari Rabu ya? Hari Rabu. Kalau nggak salah ya Rabu. Sorry, bukan Jumat. Rabu, Pak. Rabu pagi ya. Iya, jadi caranya begitu saja. Kamu pelajari lagi, coba nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti tanyakan lagi atau
ajukan di diskusi di sini. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke? Gitu ya. Gimana? Baik, Pak. Baik, terima kasih ya. Baik, Pak. Selamat siang ya, selamat siang. Sampai Bapak, jumpa ya. Siang, Pak. Ya, maaf. bertanya Pak Hmm. mengenai kuis yang kita akan isi Pak. Itu kuisnya gimana Pak? Lah kan penjelasannya kan sudah ada di situ. Kalau nggak salah, saya juga tidak baca benaran Bang, Mas, karena itu nanti Anda berhubungan dengan Ibu Retno itu asisten nanti. Oh, Saya juga nggak gitu, tapi baca pedoman itu, baca pedomannya kalau ada dijelaskan di situ. Nah, kamu nanti kalau ada yang kurang jelas, saya kira melalui komti bisa ditanya ke Ibu Retno, ya. Ibu Retno, saya hanya diminta membagikan aja tadi itu. Saya hanya diminta membagikan aja. Saya kira gitu aja ya. oke Bapak. Oke. Oke ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima